Berlatar pada tahun 1945, tepat di penghujung Perang Dunia Kedua, kisah ini berfokus pada sekelompok prajurit Angkatan Darat Amerika Serikat yang mengoperasikan sebuah tank Sherman bernama Fury. Tim ini dipimpin oleh Sersan Don Collier, seorang komandan yang dikenal galak, tegas, dan penuh disiplin. Bersama 3 anak buahnya, Don membentuk tim tank paling tangguh. Dan beruntung di antara rekan-rekan mereka, berkali-kali selamat dari baku tembak sengit meskipun harus berhadapan dengan pasukan Jerman yang jumlahnya besar dan dipersenjatai lengkap. Meski dikenal kejam di medan perang, Don sebenarnya menyembunyikan sisi rapuhnya. Ia adalah pria biasa yang juga dihantui trauma dan rasa takut akan kematian. Namun di hadapan anak buahnya, ia selalu tampil kuat demi menjaga mental dan moral tim tetap stabil. Setibanya di markas, Don menurunkan jenazah salah satu anggota timnya yang tewas dalam pertempuran terakhir. Ia menyerahkan tubuh itu agar bisa dipulangkan ke keluarga. Di tempat yang sama, Don bertemu rekan-rekan dari unit lain yang juga berhasil kembali dengan selamat. Komandan mereka, seorang sersan mayor, terkejut mengetahui bahwa hanya tim Don yang berhasil selamat dari seluruh pasukan Peleton ketiga yang dikirim ke garis depan. Tak lama kemudian, datang seorang tentara muda bernama Norman Alesan. Baru 3 bulan bergabung dengan militer, Norman ditugaskan sebagai pengganti anggota tim Don yang gugur. Don sempat ragu dan menolak, namun tak punya pilihan lain karena perintah langsung dari atasannya. Norman pun bergabung dengan tim yang telah terjalin erat. Ia mencoba beradaptasi dengan 3 anggota lain, Boyd Bible Swan, si pendiam yang religius, Trini Gordo Garcia, si keras kepala berdarah Meksiko, dan Grady Kunas Travis, sang petarung bengal dengan sikap yang paling urakan. Tugas pertama Norman cukup mengguncang. Ia diminta membersihkan bagian dalam tank Fury. Di sana, ia melihat berbagai foto keluarga milik para anggota tim, pertanda bahwa tank ini bukan hanya kendaraan tempur, melainkan rumah bagi mereka. Namun, lebih dari itu, Norman harus membersihkan bekas darah dan potongan tubuh dari prajurit sebelumnya. Pemandangan yang membuatnya mual dan hampir muntah. Tak lama setelah itu, Don melihat seorang tentara Jerman yang berhasil ditangkap dan akan diinterogasi. Emosinya langsung terpancing, ia hampir memukul tahanan tersebut. Momen itu menunjukkan betapa dalamnya kebencian Don terhadap musuh. Baginya, tentara Nazi bukan sekadar lawan, melainkan musuh pribadi yang harus dilenyapkan. Don kemudian memberikan senjata kepada Norman, yang hingga saat itu belum pernah benar-benar membunuh. Ia memerintahkan Grady untuk mulai melatih si prajurit muda dalam penggunaan senjata api. Di tengah ketegangan itu, Don bersama beberapa sersan lainnya dipanggil untuk menerima misi baru, merebut kendali atas sebuah kota kecil dan bertemu dengan satuan lain yang telah lebih dulu berada di sana. Dalam perjalanan menuju lokasi, mereka berpapasan dengan sejumlah warga sipil Jerman yang tak berdosa dari perang brutal yang terus berkecamuk. Di antara mereka, tampak seorang wanita muda berjalan sendirian, memancing komentar-komentar cabul dari para prajurit. Karena Boyd dikenal sangat religius dan menolak hal-hal tak senonoh, Grady pun sengaja menggoda dengan komentar vulgar yang mengarah pada wanita tersebut. Pertengkaran kecil pun terjadi antara Boyd dan Grady. Namun Don berhasil meredakannya, dan membuat mereka tertawa kembali. Itu menandakan kuatnya ikatan di antara mereka walau penuh perbedaan. Namun, di balik momen ringan itu, bahaya kembali mengintai. Saat melalui jalan setapak, Norman sebenarnya melihat keberadaan tentara musuh yang bersembunyi di balik semak-semak. Sayangnya, ia tidak memberi peringatan dan juga tidak menembak, mungkin karena rasa takut atau ragu. Akibatnya, tentara Jerman menyerang lebih dulu dan menewaskan sersan mayor yang berada di posisi depan. Kesalahan ini membuat Don sangat marah karena satu kelalaian, nyawa seorang pemimpin pun melayang. Setibanya di kota tujuan, Don langsung bertemu dengan seorang kapten yang terkejut saat mengetahui bahwa sersan mayor tewas. Kini, kepemimpinan berada di tangan Don. Ia pun menerima tugas besar, menyelamatkan pasukan kapten tersebut yang dikabarkan terjebak di zona musuh. Namun, misi ini jauh dari kata mudah. Don diperingatkan bahwa musuh memiliki senjata anti-tank yang sanggup menghancurkan kendaraan mereka. Jika Don gagal menyusun strategi, misi ini bisa berakhir sebagai perjalanan satu arah menuju kematian. 30 menit kemudian, mereka mulai memasuki area terbuka, dengan beberapa prajurit dari pasukan kapten menyusul di belakang. Tiba-tiba, mereka diserang. Tentara Jerman yang bersembunyi di bawah tanah muncul dan menembakkan senapan mesin serta peluru tank berkecepatan tinggi. Norman kembali mengecewakan Don. Ia terlambat memasukkan peluru ke meriam utama, seolah enggan menembak untuk membunuh.
Namun meski sempat kerepotan, Don dan timnya akhirnya berhasil menguasai situasi. Mereka membantai seluruh pasukan musuh dan hanya menyisakan satu tentara Jerman yang masih hidup dan menyerah, memohon belas kasihan. Disinilah momen pembentukan mental yang sesungguhnya terjadi. Don memanggil Norman keluar dari tank. Ia memaksa pemuda itu untuk menembak tentara musuh. Bukan demi kemenangan, tapi sebagai bentuk penanaman prinsip, di medan perang, belas kasihan bisa berarti kematian. Meski dengan berat hati, Norman akhirnya menarik pelatuk. Ia secara resmi menjadi bagian dari keluarga Tank Fury, dan lebih dari itu ia berubah, dari seorang pemuda lugu menjadi prajurit yang dibentuk oleh kekerasan dan realitas brutal perang. Norman terkapar, penuh rasa takut, trauma, dan kebingungan. Melihat kondisi itu, Boyd segera menghampirinya, membangunkannya, dan mengajaknya bergabung bersama Grady dan Gordo yang sedang membuat kopi. Mereka menenangkan Norman, mencoba menyadarkannya kembali dari guncangan mental pasca pertempuran. Suasana sempat mencair, hingga tiba-tiba Don muncul dari belakang dan mengejutkan mereka semua. Setelah beristirahat sejenak, pasukan kembali melanjutkan perjalanan menuju kota kecil sesuai misi berikutnya. Perjalanan berlangsung selama hampir 3 jam. Begitu tiba di lokasi, mereka segera mulai menyisir area dan menanyai warga sipil untuk mengumpulkan informasi. Saat itulah Don hampir menjadi korban serangan mendadak dari tentara musuh yang bersembunyi di dalam basement. Beruntung, Weirden anggota di belakang mereka dengan sigap menembakkan meriam dan menetralkan ancaman. Setelah konflik kecil itu mereda, sisa tentara musuh yang ada di kota tersebut menyerah. Don dan pasukannya pun akhirnya bisa beristirahat dengan lebih tenang. Di tengah suasana kota yang mulai reda dari hiruk-pikuk perang, Don dan Norman melihat seorang wanita yang bersembunyi di balik jendela sebuah rumah. Mereka memutuskan memeriksanya. Ternyata wanita itu tinggal bersama keponakannya yang masih remaja, bernama Ama. Sang keponakan bersembunyi di bawah ranjang karena takut mengalami nasib buruk di tangan tentara asing. Namun Don menunjukkan bahwa tidak semua prajurit haus nafsu dan kekerasan. Ia hanya meminta mereka menyiapkan makanan seadanya beberapa butir telur untuk dimasak. Di tengah suasana hangat dan sederhana, Norman duduk di depan piano tua dan mulai memainkan sebuah lagu. Keahlian Norman mengejutkan semua orang. Ama pun ikut menyanyi, suara lembutnya mengiringi denting piano yang mengalun pelan. Don yang melihat keakraban mereka, menyadari bahwa dua anak muda ini seumuran, dan untuk sejenak mereka berhak menikmati kedamaian kecil di tengah neraka perang. Ia pun menyuruh mereka masuk ke kamar, memberi ruang privasi. Alih-alih melakukan hal-hal vulgar, Norman justru memanfaatkan momen itu untuk berbincang santai. Mereka membaca garis telapak tangan, berdiskusi tentang ekonomi, sosial, hingga candaan ringan seputar flora dan fauna dan secara alami, tumbuh benih cinta yang polos di antara mereka. Don yang biasanya keras dan kaku pun bisa merasakan sedikit kehangatan. Duduk santai di meja makan, menyeruput teh hangat, mencicipi masakan rumah, dan melihat sisi manusia dari dunia yang telah lama ia lupakan. Namun kedamaian itu tak bertahan lama. Grady, Boyd, dan Gordo masuk ke rumah dan seketika merusak suasana. Grady menjilati telur goreng milik Ama, memancing ketegangan. Don berusaha menenangkan, namun Boyd dan Gordo malah menambah kekacauan dengan cerita-cerita kekejaman mereka saat perang. Suasana berubah menjadi canggung, menjijikan, dan mencekam. Don pun marah. Tak lama setelah itu, datanglah seorang prajurit dengan perintah misi baru. Norman sempat ingin menukar alamat dengan Ama untuk saling berkirim surat, tapi Grady mencegahnya. Mereka belum sempat meninggalkan kota ketika serangan mendadak menghantam bangunan tempat Ama dan bibinya tinggal. Ledakan itu menghancurkan semuanya. Ama tewas. Norman terpukul diam, kosong, tak percaya. Trauma baru kembali lahir. Dalam perjalanan ke lokasi misi berikutnya, Don memperhatikan Norman yang terus termenung. Wajahnya kehilangan semangat, hatinya teriris, jiwanya remuk. Don tahu, ini adalah perubahan permanen. Inilah perang dan disinilah batas antara manusia dan mesin mulai kabur. Jika terlalu mengandalkan perasaan, seseorang bisa hancur. Perang menuntut logika dingin agar tetap bertahan hidup. Tiba di lokasi berikutnya, mereka diserang oleh musuh yang memiliki meriam anti-tank. Serangan musuh begitu kuat hingga peluru dari pihak Don tak mampu menembus pertahanan tank lawan. Satu persatu tank sekutu hancur. Kini hanya tersisa 2, tank milik Don dan satu lagi dari tim lain. Mereka mencoba strategi penyebaran untuk membingungkan musuh. Namun akhirnya hanya Fury yang tersisa. Don dan anak buahnya dipaksa berpikir keras untuk menghadapi senjata berat lawan dengan segala keterbatasan mereka. Berbekal pengalaman, tekad, dan mungkin sedikit keberuntungan, Don, yang dikenal karena kejeliannya, menyuruh Gordo untuk menarget bagian belakang tank musuh,
satu-satunya titik lemah karena lapisannya paling tipis. Dengan satu tembakan yang presisi, tank musuh pun akhirnya tumbang. Momen itu menjadi titik balik bagi Norman. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar dihargai oleh seluruh tim. Ia telah berubah, bukan lagi seorang pemuda canggung yang takut membunuh, melainkan kini telah menjadi bagian dari Fury dan bagian dari keluarga mereka. Tapi perang belum usai. Alih-alih mundur, Don memimpin timnya melanjutkan perjalanan menuju lokasi misi berikutnya. Saat mereka melewati sebuah jalan kecil, tank Fury tanpa sengaja melindas ranjau darat. Ledakan menghancurkan rantai roda dan membuat tank lumpuh. Kerusakannya begitu parah, tidak bisa diperbaiki dengan peralatan biasa. Di tengah situasi genting itu, mereka memutuskan turun dan mencoba memperbaiki kerusakan semampu mereka. Namun wilayah tersebut dikenal sebagai jalur patroli musuh. Maka, Norman pun ditugaskan naik ke bukit untuk mengawasi. 1 jam berlalu dalam keheningan. Lalu, dari kejauhan, Norman mendengar derap kaki yang banyak, berat, dan teratur. Bukan hanya patroli, ini 1 batalion penuh. Ia berlari menuruni bukit dan segera memperingatkan Don. Ratusan tentara Jerman sedang menuju langsung ke arah mereka. Don tahu, ini akhir dari segalanya. Tank mereka tak bisa bergerak. Mundur bukan pilihan. Namun, bukannya lari, Don malah naik kembali ke atas tanknya. Baginya, Fury bukan sekadar kendaraan. Ini adalah rumah. Ini adalah kenangan, perjuangan, dan harga diri. Dan ia memilih untuk bertahan sekalipun nyawanya menjadi taruhannya. Melihat keberanian itu, Norman, si anak baru yang dulunya penakut, juga memilih bertahan. Ia menolak meninggalkan Don sendirian. Satu persatu, Boyd, Gordo, dan Grady pun turut serta. Mereka masuk kembali ke dalam Fury. Mereka akan bertempur sampai akhir bersama. Sebagai strategi penyamaran, mereka menempatkan mayat tentara Jerman di atas tank. Tujuannya, mengecoh musuh agar mengira Fury sudah ditinggalkan. Lalu, pertempuran pun dimulai. Begitu 1 batalion Jerman tiba dan naik memeriksa, Don dan kawan-kawan langsung melepaskan tembakan dari dalam tank. Mereka menembak secara membabi buta, meriam, senapan mesin, senapan laras panjang, apapun yang mereka punya. Ledakan demi ledakan mengguncang tanah. Para tentara Jerman panik dan terdesak. Fury telah menjadi benteng terakhir yang menyerang dari jantung pertahanan. Namun, amunisi mereka perlahan habis. Dengan 1 granat asap, mereka menciptakan celah agar Boyd bisa naik ke atas tank dan mengambil senapan mesin dari luar. Tugasnya berbahaya, tapi vital. Saat Boyd membuka palka dan keluar, Don dan yang lain menembak gila-gilaan dari dalam demi melindunginya. Boyd berhasil, tapi serangan balasan musuh semakin brutal. Mereka kini menggunakan peluncur rudal anti-tank. Tembakan pertama menembus sisi tank dan menghantam Grady menewaskannya seketika. Perutnya sobek, darah membanjiri kabin. Grady, si kasar penuh canda, kini jadi korban pertama. Tak ada waktu untuk berduka. Don, Boyd, Gordo, dan Norman terus bertempur. Meski amunisi menipis drastis, mereka menolak menyerah. Dalam ruangan sempit penuh bau mesiu dan darah, mereka bertahan dengan sisa-sisa tenaga, sisa-sisa harapan, dan secuil keberanian. Namun satu persatu, mereka mulai gugur. Meskipun hanya tersisa sedikit amunisi, Don Gunn menyerah. Ia menyarankan semua orang untuk menggunakan senjata tangan seperti pistol dan granat. Don keluar dari tank dan terus menembak, mempertahankan posisi mereka sekuat tenaga. Gordo, yang sedang bersiap melempar granat, tiba-tiba terkena serangan mendadak. Granat yang semestinya menjadi senjata justru terlepas dari tangannya dan jatuh ke dalam kabin tank. Tanpa pikir panjang, Gordo langsung menangkapnya kembali dan mengorbankan dirinya sendiri. Ia memilih mati agar Norman bisa tetap hidup. Tak lama kemudian, Boyd menjadi korban berikutnya. Saat ia mencoba mengamati kondisi luar, sebuah peluru dari sniper musuh menembus kepalanya. Tepat sasaran. Sunyi, tragis. Boyd pun gugur. Kini, hanya tinggal Don dan Norman yang tersisa di dalam Fury. Tank itu kini menjadi benteng terakhir sekaligus kuburan hidup mereka. Pasukan musuh mulai menaiki tank. Norman, diliputi rasa takut, tak tahu harus berbuat apa. Don tahu waktu mereka hampir habis. Ia menatap Norman dalam-dalam, dan dengan tenang berkata, "Jangan pernah menyerah. Jangan pernah keluar dengan tangan di atas. Mereka tidak akan memberimu belas kasihan." Don menyuruh Norman kabur lewat pintu bawah tank. Ia tahu, pemuda itu masih punya masa depan. Masih ada hidup di luar neraka ini. Dengan berat hati, Norman pun melarikan diri ke kolong tank, sembunyi dalam lumpur dan darah. Beberapa detik kemudian, Don gugur. Sebuah granat dilemparkan ke dalam Fury dan ledakannya mengakhiri segalanya.
Namun keajaiban kecil muncul di tengah kegelapan. Saat Norman terbaring pura-pura mati, seorang prajurit muda Jerman menemukannya. Mereka saling berpandangan dalam diam. Namun entah kenapa, karena rasa iba, lelah, atau sisa kemanusiaan yang belum hilang, tentara itu memilih membiarkan Norman hidup, dan pergi tanpa sepatah kata pun. Pagi harinya, setelah malam panjang yang mengerikan, Norman keluar dari persembunyiannya. Ia kembali masuk ke dalam tank, menatap tubuh teman-temannya, satu persatu, diam, hening, penuh luka dan kehilangan. Tiba-tiba, suara pintu atas tank terbuka. Norman refleks mengangkat tangannya. Tapi kali ini, bukan musuh. Itu adalah pasukan Amerika. Mereka akhirnya datang. Mereka melihat Norman, satu-satunya yang selamat dari pertempuran hebat itu. Film Fury bukan hanya tentang perang. Ini adalah kisah tentang loyalitas, kehilangan, dan bagaimana perang bisa mengubah manusia dari dalam, memangkas rasa takut, merobek empati, lalu mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih kelam, atau justru lebih kuat. Norman selamat, bukan karena keberuntungan semata, tapi karena ia berani bertahan di antara kebisingan ledakan, di antara tubuh-tubuh yang gugur, dan di antara pilihan hidup yang tak pernah mudah.